Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian, subuh ini kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita, yaitu Bapak Al-Ustadz Watang Idman LC. Mari nanti kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar bagi kita semua. Kepada Al-Ustadz kita Bapak Watang Idman MC, kami persilahkan dengan waktunya sekitar jam 6 lewat 5 menit lah Pak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da yaumil qiyamah. Fa inna asdiqal hadits kitabullah khairul hadi hadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa ma qalla wa kafa khairun mimma kathura wa 'adha wa inna ma tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizina thumma amma ba'd. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Lukis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala masih diberikan nikmat untuk istiqomah dalam menjalankan ibadah, khususnya masih bisa berhadir melaksanakan jamaah salat subuh Masjid Lukis ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau suri tauladan kita yang nanti kita sama-sama berharap mendapatkan syafaat beliau, dan mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita untuk tetap berada di ajaran beliau, nanti mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di akhir. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wa hadirat jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin itu kami itu di WA itu tentang tema. Jadi saya kebetulan pas lagi ngasih ngajar dengan anak-anak, saya jawab aja tema itu, kita sama-sama mengenali diri kita untuk menjadi hamba Allah yang hakiki. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap Jumat subuh kita selalu mendengarkan kalimat yang dibacakan imam dalam rakaat pertama. Itu ada kalimat wa bada'a khalaqal insana min tin. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah itu dari tin. Makhluk Allah yang paling dominan itu ada 3 yang paling sering disebut. Yang pertama itu iblis, yang kedua itu malaikat, yang ketiga itu manusia. Kalau iblis itu diciptakan oleh Allah dari nar, api. Kalau malaikat Allah ciptakan itu dari nur, cahaya. Kalau manusia Allah ciptakan itu dari tin, dari turab, dari ardi. Ada 3. Kalimat tanah dalam bahasa Arab itu 3 yang disebut dalam Quran. Ada tin, ada ardun, ada turab.
Kalau malaikat sama iblis ada nar sama nur, asal kalimatnya sama. Cahaya, api. Nar dan nur itu sama itu. Asalnya sama. Tapi kok manusia ada 3 kalimat yang Allah sebutkan. Ardun, alifnya di tengah. Tin di tengah tapi berupa ya. Turab itu ke nomor 3 tapi berupa alif, asli alif. Ada apa dengan hakikatnya di sini, rahasia yang Allah simpan di sini ada apa? Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-alif di dalam maksud di situ adalah berupa hakikat daripada khaliqnya, penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nar itu di tengah berupa alif. Di dalam tajwid, metode dalam baca Quran, ketika itu ada alif di akhir kalimat dan itu berupa matobi, maka intonasi ngajian naik. Itu kalau alif. Nur, maka dia datar, itu malaikat. Di samping itu tadi menunjukkan khaliqnya, di situ menunjukkan sifat daripada makhluknya, yaitu kita. Nar itu adalah iblis. Iblis ini Bapak Ibu hadirin sekalian, ini makhluk Allah yang diciptakan luar biasa. Dia ini mampu menguasai apa saja. Pintar di iblis, kuat di iblis, mungkin semuanya di iblis dari segi makhluknya. Sehingga para malaikat itu tidak berani dengan iblis. Malaikat tidak berani. Maka ketika ini tadi diciptakan, dia mempunyai lebih. Kalau malaikat yang nur, dia santai saja, bentuknya wow, alifnya di situ diganti dengan wow. Dia itu datar saja. Apa kata Allah? Enggak iya. Kalau enggak, ya udah begitu saja. Dia punya inisiatif juga tidak. Malaikat itu enggak punya inisiatif. Coba sekali-kali mungkin katanya tuh, saya yang duluan nyambut nyawa. Kira-kira kan begitu. Tanpa diperintah oleh Allah, tahu-tahu malaikat Jibril dulu, biar saya dulu menyampaikan wahyunya kepada Rasulullah. Enggak. Dia itu punya remote control, ditekan remote baru gerak, itu malaikat. Tapi kalau iblis enggak. Pintar ada dengan dia, semuanya dengan dia. Bayangkan, itu sifatnya iblis. Sehingga malaikat itu masih tunduk pun dengan iblis. Tapi melihat daripada sifat iblis ini tadi, oleh Allah diciptakanlah manusia. Bagaimana hakikatnya iblis itu dengan sesama makhluk? Maka Allah ciptakan manusia itu dari tin, dari turab, dari ardun, segumpal tanah. Sehingga iblis ini ketika manusia itu diciptakan, dia merasa angkuh. Loh, yang dulu ciptakan saya dari segi bendahnya, saya lebih ini api segala macam. Sehingga apa? Ketika iblis disuruh sujud kepada Adam, dia tidak mau. Maka dengan ingkarnya iblis itu Bapak Ibu dan sekalian, bukan karena ini bahasa kita itu tengkar, bukan. Ingkarnya iblis itu karena satu saja, itu sombong. Itu saja. Maka dengan kesombongannya iblis ini, Allah kasih pilihan, kamu mau keluar dari surga atau gimana? Karena dia ini pintar, dia milih keluar. Karena mungkin kalau di dalam mungkin bisa dibinasakan oleh Allah agar tidak merusak, kira-kira kan begitu. Oleh Allah dikasih pilihan, dia milih keluar. Ketika dia pilih keluar, dia masih minta negosiasi dengan Allah. Dia minta negosiasinya dengan apa? Jangan matikan dulu, izinkan dia ini menguji manusia itu kalau memang baik, kalau memang dia itu lebih sempurna. Karena Allah sampaikan setelah diciptakan dari tin, iblis kan protes, saya lebih mulia. Maka Allah sampaikan dalam surah tin bahwasanya manusia itu khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kalimat ahsana itu ismu tabdil dalam bahasa Arab.
Hasanah itu baik, ahsan itu paling baik. Jadi nggak ada yang mengalahkan kebaikan dari penciptaan Allah itu berupa manusia, nggak ada. Kenapa? Karena tadi diciptakan dari bentuk 3 kalimat tanah tadi. Ada ardun, ada turab, ada tin. Kenapa dia bisa seperti itu? Lembut dia bisa, mau sombong juga bisa. Dia mau sendikodawu saja, mau sam'an wa ta'atan saja bisa. Ini manusia. Jadi kasih hawa nafsu ada. Maka ketika manusia ini Allah sampaikan seperti itu. Kenapa ada fi ahsanin? Dia itu diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk makhluk Allah yang ada. Manusia, ya kita. Tapi ada kalimat takwimnya di situ. Sebenarnya takwimnya itu bisa dikatakan pengecualian. Dari situ manusianya walaupun dia baik, dia bisa berubah malaikat. Dia bisa menyerupai iblis, dia juga bisa menyerupai hewan. Ini manusia. Kalau malaikat, tidak bisa dia menyerupai manusia. Dari segi jasad mungkin bisa dia berubah. Karena ketika wahyu diberikan, bahkan ada hadis yang sahih dalam hadis qudsi itu, malaikat itu duduk menyerupai Arabi, menyerupai orang Arab duduk bersilah di depan Rasulullah. Itu hadis yang tentang iman, tentang ihsan, dan tentang Islam. Jibril duduk sama menyerupai, tapi dia itu sama persis seperti manusia, tidak bisa. Karena kenapa? Dari satu poin saja malaikat nggak punya hawa dan nafsu, tidak ada. Kalau kita ada yang berarti malaikat mengalahkan malaikat, bahkan bisa. Bahkan yang lebih parah lagi ada yang ngaku jadi Tuhan. Itu manusia. Ini tadi kenapa kita tidak paling sempurna. Nah dengan hakikatnya kita sudah diciptakan sedemikian rupa, paling baiknya kita, tinggal kita mau milih. Maka dikatakan ketika manusia lahir itu dalam keadaan fitrah, suci manusia dalam keadaan lahir. Nah ini mau ditarik kemana? Ketika fitrah ini mau ditarik kemana? Mau ditarik ke arah yang kiri, monggo. Mau ditarik ke arah yang kanan juga silakan. Tidak ada perbedaan. Maka tadi ketika kita diberikan sifat yang paling baik, diberikan kesempurnaan yang paling baik, nah ini manusia hakikatnya. Kalau iblis dia diberi kecerdasan, itu untuk nakalin orang. Kalau kita manusia, selalu Allah sampaikan dalam Quran itu, la'allakum yatafakkarun. Sebelum kalimat semoga kalian itu berpikir, ada daripada rentetan ayat Quran itu selalu menyampaikan ini kuasanya Allah. Dengan kekuasaan Allah ini kalau berbuat baik, ganjarannya seperti ini. Ini kekuasaan Allah, kalau kita manusia berbuat ingkar, ini ganjarannya. Setelah dijelaskan, setiap ayat Quran Allah selalu seperti itu. Setelah dijelaskan baik dan buruknya, baru kalimatnya kita ini mau berpikir dah. Maka tafakkaru, yatazakkaru, selalu seperti itu. Maka ada pilihan itu. Ketika pilihan Allah sampaikan, kalau memang kita mau menjadi yang paling baik, qad aflaha man zakkaha. Kalimat Allah sampaikan kepada kita. Kalau memang kita mau menjadi hamba Allah yang paling baik, maka apa yang Allah berikan harus kita pikirkan, harus kita cermai, dikaji, setelah itu baru kita laksanakan. Maka aflaha man zakkaha. Zakkah itu adalah bentuk tazkiyah. Tazkiyahnya itu kembali kepada hati. Malaikat itu tidak pernah marah. Lah kita ini kalau marah ngalahkan iblis. Iblis itu nggak pernah juga marah. Nggak pernah marah. Maka Bapak Ibu dan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya sikap marah itu kita. Maka hadisnya dikeluarkan oleh Rasulullah dengan kalimat marah itu. La taghdab, jangan kamu marah.
Qala la taghdab. Jangan kamu marah. Kalau marah otomatis kerusakan yang akan kita dapatkan. Ternyata kenapa? Amarah itu mengalahkan daripada sifat iblis. Iblis itu nggak pernah marah. Kalau iblis itu marah sekali ganggu, banyak terus jemaah aja lukis. Apa yang mau dilakukan iblis? Sehingga bayangkan iblis itu nembus langit saja bisa aja. Nembus langit saja bisa. Mau kemana dia dalam sekejap perjalanan dia bisa iblis itu. Bahkan Rasulullah mau Isra Mi'raj saja diganggunya sama iblis. Tapi apa iblis itu marah? Enggak. Karena dia tadi punya kecerdasan, diputarnya lagi pola pikir. Yang punya sifat marah itu ya kita. Yang punya sifat marah itu ya kita. Kita ini terkadang diganggu marah, enggak diganggu marah. Amarah itu datang sendiri. Inilah cara kita mengenali diri kita. Maka dikembalikan dari apa kita diciptakan, dari siapa yang menciptakan. Ketika kita diciptakan dari tanah, tanah itu Bapak Ibu dan sekalian, mau dihinakan seperti apapun nggak akan pernah berubah wujud. Tanah. Jadi kita jangan pernah kecil ketika dihinakan. Lah kita sendiri ngaku bahwasanya kita adalah manusia yang hina. Tanah itu tetap posisinya di bawah untuk tempat kita berpijak. Itu tanah. Daripada filosofi tanahnya. Tapi tanah itu mau dihinakan seperti apapun dia tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah berubah. Makanya manusia, Bapak Ibu dan sekalian, tidak ada yang berubah. Kalimat kita yang menyatakan si fulan itu dah berubah nihai. Tidak ada. Manusia itu tidak ada yang berubah. Tetapi manusia itu hanya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Orang itu hanya menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Maka kata Ali, kalau mau melihat orang itu yang sesungguhnya ada tiga. Pertama, ketika ia diberikan kekuasaan. Yang kedua, ketika ia diberikan jabatan. Yang ketiga, ketika ia diberikan harta. Ketika tiga ini diberikan, nanti mereka keluar sifat aslinya. Kemana dia cenderung bersifat? Apa ke arah hewan, apa ke arah malaikat, apa ke arah iblis? Makanya kenapa orang yang ngaji itu cenderung orang-orang yang kafir, orang Yahudi, Bapak Ibu dan sekalian, mereka tuh belajar Quran sungguh-sungguh, ngaji Quran dikaji betul. Mereka percaya nggak kiamat? Percaya. Maka mereka kaji Quran, kiamat itu pasti ada. Rentetan daripada alamatus saah, tanda-tanda kiamat, mereka paham dan mengerti. Maka mereka persiapkan. Apa yang mereka persiapkan? Yang nanti akan menjadi kelompok mereka perang dalam menghadapi hari akhir itu ada tiga. Yang pertama pohon horkot. Makanya Palestina didatarkan mereka tanami pohon horkot. Karena pohon horkot itu benteng mereka nanti untuk bersembunyi. Yang kedua orang munafik. Ini yang akan menjadi teman mereka berjuang nanti perang melawan mukmin itu orang munafik. Yang ketiga itu yang mereka ciptakan tanci. Orang Yahudi ciptakan tanci, Pak. Kalau orang Islam, nah ini kita ini kena dengan tanci. Orang Islam itu dengan tanci itu nonsense sebenarnya, nggak banyak komentar. Karena kalau kita ngaji Quran, jelas dalam Quran al-muh bil muh itu kalau Islam mengajarkan kepada kita. Kenapa sudah Allah tetapkan? Kalau dulu bahasanya itu barter. Kita kalau mau minyak goreng tukar beras, kira-kira seperti itu.
Kalau mau pakai baju baru mungkin bisa ditukar dengan benda lain yang bisa orang lain itu menggunakan. Kenapa ini kita pakai ikut? Di setiap mata uang, di setiap bentuk tanci negara manapun pasti ada lambang dajjalnya di situ. Ya kan? Maka orang munafik ini tidak susah mereka cari, Pak. Mereka cukup ciptakan uang saja timbul orang munafik itu. Itu orang Yahudi. Nanti akan menjadi teman yang berperang itu orang munafik. Mereka ciptakan duit saja, uang saja, tanci saja, keluar orang munafik. Kenapa? Karena tadi mereka kaji sifat manusia ini bisa berupa manusia, aslinya bisa malaikat misalnya. Tapi bagi yang bersikukuh dengan imannya selamat, kalau enggak. Makanya sekarang ini Indonesia itu ribut gara-gara tanci. Bukan gara-gara ijazah, tapi tanci. Kita beradik pecah, itu gara-gara tanci. Kalau dia pada nominal tancinya, enggak ada kita ribut. Manusia ribut tanah sejengkal, itu urusan tanci. Makanya udah diwanti-wanti, Allah sudah mewanti kita. Jangan sampai gila tanci itu. Rasulullah juga sebegitu, jangan sampai gila dengan tanci. Nah, sekarang kita untuk menjadi hamba Allah yang hakiki ini bagaimana? Diri kita sudah kita kenali, kita diciptakan dari tanah, yang menciptakan tanah itu Allah. Bagaimana? Inilah fungsi daripada kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan belajar mengaji. Jangan orang yang selain punya Al-Quran yang mendalami Quran, kita yang harus mendalami. Agar apa? Agar kita betul-betul bisa menjadi hamba Allah yang taat, sam'an wa ta'at. Kita itu mengalahkan malaikat daripada baiknya manusia. Bayangkan, manusia itu saking baiknya apa aja dikasih, dilihat, dicontohkan para sahabat sampai orang-orang yang sekarang pun. Yang kemarin orang Arab Saudi yang paling kaya, Raja Mia itu, si Tolha itu, sekarang beliau infakkan semuanya, beliau hibahkan semuanya hartanya. Sekarang beliau ngontrak. Maka beliau dikucilkan dari kerajaan Saudi karena beliau mulai insaf. Lah kita, apa yang harus kita perbuat untuk menjadi sosok hamba yang betul-betul Allah cintai? Ada. Kita tetap istiqomah. Makanya Allah sampaikan dalam Quran itu, ihdina siratal mustaqim. Selalu kita baca, ya Allah, ihdina itu berikan petunjuk. Tapi kalimat berikan petunjuk, istiqomahkan kami dengan jalan yang lurus. Kenapa selalu dibacakan? Loh, kita orang beriman kok masih minta berikan petunjuk? Rasulullah itu menangis ketika ditanya oleh sahabatnya dulu seperti ini, bertanya, Rasulullah, saya itu risau. Kenapa? Saya itu sholat ini merasa tidak khusyuk. Nangis beliau. Rasulullah tertunduk nangis juga. Ketika melihat Rasulullah nangis dengan sahabat yang bertanya, yang lain pucat. Yang lain pucat takut. Beli ini nanya ke Rasulullah, kok pucat nangis Rasulullah, ini bahaya. Pikir mereka enggak. Rasulullah pun apa jawab? Saya pun sama seperti kamu. Saya merasa sholat saya juga tidak khusyuk. Tapi apakah dengan rasa sholat tidak khusyuk tadi bisa berhenti sholat? Kata Rasulullah. Maka saya, kata Rasulullah, ketika merasa tidak khusyuk tadi saya tambah sholatnya. Mungkin subuh ini tadi merasa tidak khusyuk, tapi kan sebelumnya ada tahiyatul masjid, ada sholat fajarnya, ditambah lagi karena merasa tidak khusyuk mungkin yang ini. Maka saya kejar dengan yang lain. Inilah kita, Pak. Karena kita ini tadi merasa aduh begini, aduh begini, banyak ngeluhnya. Maka yang lain hakikatnya yang betul kita utamakan untuk Allah malah tidak jadi. Bayangkan.
Malah hakikatnya yang untuk Allah malah tidak jadi. Iblis tidak pernah menuntut banyak dengan kita. Iblis tidak mau kita itu meninggalkan sholat. Kita sholat nggak sholat, iblis itu nggak ngaruh, Pak. Kita sedekah nggak sedekah, puasa nggak sedekah, iblis itu nggak ngaruh. Orang itu nggak jadi sholat. Iblis itu mungkin senyum begitu saja. Tapi iblis itu pesta dengan satu kalimat yang kita punya. Watang itu kok katanya nggak sholat. Biasa. Kata iblis itu kalimatnya. Tapi ketika ada kalimat, sombongnya Watang itu. Dia bikin pesta pora. Kalau kita bisa lihat, mungkin diundangnya kita, mungkin motong kerbau. Bayangkan. Jadi iblis itu minta dari kita, Pak, cuma satu, sombong. Tak ada lain. Bagaimana manusia itu bisa berubah sombong? Dan ingat, sombong itu bajunya Allah. Jangan coba-coba kita pakai baju Allah itu. Tak mampu. Makanya tadi disampaikan Ali, bagaimana ketika diberi kekuasaan, sombong enggak? Kata Ali, bagaimana ketika diberi jabatan, sombong enggak? Bagaimana ketika ia diberikan kekayaan, sombong enggak? Maka dalam silsilahnya itu, dalam filsafahnya, besi itu hancur bukan karena api, tapi karena karatnya sendiri. Besi itu hancur bukan karena api, tapi karatnya sendiri. Lah kita. Maka Bapak Ibu dan sekalian jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari perlahan kita mengenali diri kita, hakikatnya kita ini siapa. Toh nanti kembalinya kemana, dengan ini insya Allah kita bisa istiqomah. Tidak ada orang sombong kalau dia itu tahu dirinya siapa. Tidak ada. Tidak ada orang yang angkuh, tidak ada orang yang pelit, tidak ada orang yang ini ketika dia tahu siapa dirinya. Maka dengan begitu insya Allah ketika kita sujud, betul-betul Allah terima. Mungkin Allah menangis melihat sujudnya hambanya yang tawadu, orang yang merendah diri dan tahu diri. Tapi Allah tidak akan menangis dan tidak akan bisa, mungkin tidak tersenyum, mungkin melihat ketika ada ulama yang menyombongkan dirinya. Makanya sekarang Bapak Ibu dan sekalian, di Indonesia khususnya kita lihat di media, berapa banyak sekarang para mubaligh, para ustaz dan para kiai, para habib yang menjadi orang yang sombong. Saya tidak sebut mereka ulama, karena ulama tidak ada sombongnya. Terakhir sebagai penutup, bagaimana Ibnu Hajar mengajarkan dirinya bahwasanya beliau adalah ulama yang paling tenar pada zaman beliau. Raja pun takut dengan beliau. Sampai-sampai beliau ini, istrinya itu ngeluh karena beliau sudah setahun tidak makan daging. Tapi yang dikeluhkan istrinya itu bukan apa, enaknya mandi sauna katanya kan, mandi air panas. Ya udah, kata Ibnu Hajar, pulang kerja disisihkan satu, pulang kerja satu. Berapa kata Ibnu Hajar biaya mandi sauna itu? 35 dinar. Terkumpul uang 35 dinar, berangkat ke sauna. Sampai di tempat sauna, rupanya sudah booking raja. Dibilang sama yang jaga sauna itu, kamu kenal saya enggak? Dengan kalimat beliau, kamu kenal saya enggak? Ibnu Hajar itu nangis terseduh-seduh. Saking beliau ingin membahagiakan istrinya. Maksudnya gimana Pak? Saya ini kan orang terkenal, kira-kira kan panjang itu ceritanya itu kalau dikaji lagi. Kenal kata yang jaga, tapi tidak bisa lagi, sudah di booking daripada raja 250 dinar. Pulang istrinya merengek. Biasalah perempuan, kalau nggak dapat keinginan itu ngomel bokok gitu deh. Kata Ibnu Hajar, kalau memang mau duit ngalahkan daripada raja itu, ikut saya. Pergi dia ke Telaga Zamzam, ambil tuh ember, kata Ibnu Hajar, ambil, ciduklah di dalam itu, ambil seember tuh, keluar duit. Cukup kata Ibnu Hajar, belum, seember lagi dikelola, cukup, belum, 3 ember, cukup betul deh. Jadilah kuda ikut bini. Nah, kata Ibnu Hajar, bataklah itu balik. Kalau sampai di rumah, pakaian kamu ambillah, kalau ambillah surat kuning, kira-kira kan begitu. Saya ceraikan.
Kenapa kata istrinya? Kalau kamu mau uang gampang, tapi kalau mau hati itu susah. Itu hati. Maka dengan begitu, apa kata istrinya? Oke lah, capak kasih embir, 2 embir aja bentak balik. Jangan, kata Ibnu Hajar. Seembir aja bentak balik dia gila, dicapak 2 embir, dia ambil 3 keping. Kata Ibnu Hajar, dengan 3 keping pun kamu tetap akan saya ceraikan. Tapi kalau masih mau dengan saya, tinggalkan semuanya, ikut saya. Sedemikian rasa tawadhunya, maka iblis itu tadi nangis, lari terbirit-birit. Lah kita Pak, bagaimana dengan dibandingkan Ibnu Hajar? Maka mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang sombong dengan apa yang saat ini ada dengan kita. Kita bisa menghirup nafas, alhamdulillah. Kita bisa duduk sholat, alhamdulillah. Intinya, mari kita sama-sama mengenal diri kita, bahwasanya kita ini adalah makhluk Allah yang harus selalu daripada untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ambil haknya Allah, bajunya Allah untuk berbuat sombong. Kita kalahkan daripada rayuan iblis dengan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mari sama-sama kita saling mengingatkan satu sama lain untuk menjadi hamba Allah yang betul-betul taat kepada Allah, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan begini insyaallah kita selamat di dunia maupun di akhirat. Hadza astaghfirukum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salaman dari sini Pak. Demikianlah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita, Bapak Ustaz Johan LC. Terima kasih. Kita salaman oleh Pak. Aku sudah salaman. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu, kita menuju ke tempat sahabat di depan. Yang ibu-ibu sudah disiapkan samping, silakan.